saya. Yang terakhir, saya tidak panjang lebar karena yang terpenting saya pesan sama Bapak Ibu, mudah-mudahan hasil dari diklat nanti bisa digunakan untuk sebagai media pembelajaran anak-anak SD, SMP maupun SMA bisa menggunakan di dalam pembelajaran daring, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu buat adalah salah satu karya Bapak Ibu yang luar biasa dan guru-guru yang hebat. Saya kira itu pembukaan untuk kegiatan hari ini. Kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan workshop atau diklat pembuatan video pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, saya doakan. Amin, amin ya robbal alamin. Saya kira itu, Bapak Ibu, selamat, tetap semangat, jaga kesehatan. Nanti kalau ada tugas-tugas ya dikerjakan ini Bapak Ibu. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jadi hari ini sudah dibuka karena kita ini kerjasama dengan MPM, di mana Honda itu selaku penyokong utama atau sponsor utama dari acara ini. Jadi mau nggak mau ya kita tetap harus ada iklan sebentar. Jadi saya tayangkan dulu iklannya. Jadi supaya Bapak Ibu ada apa sih? Kenapa sih Honda itu mau bekerja sama? Salah satunya adalah di Honda saat ini itu ada yang namanya promosi untuk guru katanya. Jadi alhamdulillah kerjasama dengan kita, IGI, sehingga terselenggara diklat gratis untuk semua, bukan hanya untuk anggota IGI, tapi untuk semua. Jadi itu. Nah, untuk selanjutnya kegiatan Honda itu bisa dilihat di sini. Saya tayangkan dulu. Sebenarnya ada perwakilan dari MPM, tapi kok sampai saat ini belum chat ke saya, jadi saya kurang tahu siapa orangnya. Nggak ada nama MPM juga di sini. Jadi saya tayangkan sebentar ya, saya minta izin untuk menayangkan MPM-nya. Minta di Pak nanti promosi ya gitu. Bentar. Jadi ini ibu-ibu yang lagi dilihat itu adalah video promosi dari teman-teman MPM. Oke, jadi ini nanti mungkin di terakhir ada sedikit info dari MPM, terus kemudian ada juga nanti feedback. Silakan Ibu mau tanya-tanya tentang bagaimana mendapatkan diskon yang lebih, silakan. Jadi semua bisa diatur, semua akan ditemuin atau dikonsultani langsung oleh teman-teman MPM. Oke, nggak usah panjang lebar. Alhamdulillah hari ini, Bu Novi, saya mulai ya kegiatannya. Siap. Oke. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya
ada di sini sebagai pemateri dalam hal ini video pembelajaran dengan Android, di mana yang harus dilakukan oleh teman-teman sekalian itu adalah install KineMaster. KineMaster yang di sini adalah KineMaster kebetulan KineMaster yang kita pakai di sini adalah KineMaster yang hasil crack, di mana sehingga menyebabkan watermark yang biasanya muncul itu kita sudah nggak ada, kita hilangin. Jadi itu kenapa kita gunakan itu? Salah satunya supaya tidak tampil yang namanya tulisan KineMaster di sampingnya, samping atas biasanya, samping kiri atas ya. Nah itu, terus kemudian untuk kegiatan ini, saya akan share screen. Langsung aja, apa sih KineMaster itu dan bagaimana membuat videonya, itu nanti kita akan lihat bagaimana dan sangat mudahnya membuat video atau edit video dengan KineMaster. Bentar, saya siapkan dulu. Monggo Bu Cici, maaf. Terima kasih. Oke, saya akan share screen. Ini adalah screen HP saya. Bu Novi, kelihatan? Belum, Pak. Belum? Belum muncul. Sudah. Sudah, oke. Sudah. Jadi kalau dilihat di sini, untuk KineMaster sendiri, itu yang terinstall nantinya akan bentuknya seperti ini, Bapak Ibu, sudah bisa kelihatan. Ya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah video, itu salah satunya adalah kita harus sudah menyiapkan yang namanya script. Nah, script itu monggo semua bisa diatur dengan format masing-masing. Nanti di grup saya akan berikan contoh. Jadi scriptnya misalnya harus ada KD, harus ada indikator, terus kemudian ada satu lagi kegiatan yang akan kita buat. Nah, habis itu dari kegiatan yang akan kita buat, kita bisa memberikan bahan-bahannya. Salah satunya adalah misalnya gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, atau apapun itu. Jadi gambar-gambar itu kita sudah siapkan di HP kita. Kenapa? Karena satu, itu membuat kita lebih gampang untuk membuat, mengedit video yang kita siapkan. Oke, saya coba ya, saya buka KineMaster. Kalau sudah share screen ini, saya paling nggak suka. Satu, WA masuk, muncul di tayangan. Bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Bu Novi, kelihatan? Kelihatan, Pak. Suaranya agak kurang besar, jenengan. Suaranya agak kurang besar. Oke, saya besarkan sedikit. Ya. Tes 1, 2, 3. Sudah? Halo? 1, ya, wes. Ya. Siap. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, untuk di tempat Bapak Ibu, jika barusan install kita belum pernah nyoba atau kita belum pernah buat, itu biasanya akan tampil hanya tengah ini. Jadi bisa dilihat, jadi hanya tampil di tengah ini, di KineMaster ke bawah, ada tulisan KineMaster ke bawah.
Jadi hanya tampil di situ, KineMaster ke bawah. Yang tulisan untitled 1, 2, untitled, coba 1, coba 2, ini adalah video yang sudah pernah saya buat. Jadi saya coba aja langsung gampang kita buat, nanti insya Allah habis ini ada tutorialnya. Saya rencananya saat ini saya mau bikin dengan tema rumah sakit. Saya akan menjelaskan ke siswa kita, itu adalah tentang apa dan bagaimana di rumah sakit. Oke, kita klik di sini, kita klik langsung plus tambahan itu. Jadi KineMaster di bawahnya ada plus tambah gitu. Nah, di sini ada select aspect ratio, ada 3 pilihan. Nah, 3 pilihan ini itu adalah 16.9 itu adalah posisi di mana kita posisi tidur. Jadi nanti saya sarankan untuk Bapak Ibu waktu mengambil gambar itu usahakan menggunakan posisi tidur atau landscape sehingga bisa dilihat atau digunakan sama teman-teman. Jadi posisi landscape ya, itu yang ngambil gambarnya. Terus kenapa kok di posisi landscape? Karena kalau nanti itu kita tayangkan di video tersebut di YouTube, secara otomatis landscape. Nggak ada YouTube yang berdiri. Nah, untuk yang 916 itu adalah video untuk biasanya itu adalah untuk belanja atau jualan online. Kenapa? Customer jarang mau untuk bolak-balik HP. Kalau bisa berdiri terus. Kenapa maaf ya, Shopee Live atau apapun, itu semuanya dalam posisi, rekamannya posisi berdiri. Untuk 1.1, untuk medsos, sudah biasa, kotak, ya, untuk medsos. Untuk saat ini, kita tekan 16.9. Sudah, tampilannya seperti ini. Bentar. Sudah tampil, Bu Novi? Sudah, Pak. Siap. Nah, di sini ada kotak hitam besar, itu adalah tampilan video kita. Di bawah ada garis merah, ada angkanya, itu adalah navigasi. Di sampingnya ada media, layer, voice, dan audio, itu adalah menu dari KineMaster. Jadi menu-menu KineMaster itu ada media, layer, voice, dan audio. Coba sekarang untuk pertama kita harus menggunakan media. Media kita klik. Di sini media akan ditampilkan apa background-nya yang akan kita tampilkan. Saya ambil salah satu background yang sudah disediakan KineMaster, yaitu background, klik. Nah, di sini ada background-nya berapa. Saya ambil salah satu, misalnya warna biru ini. Kita klik. Sudah tampil di bawah di papan navigasi, kita klik OK tentang atas kanan. Kita klik OK, kita coba play, kita geser, kita klik. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Karena ini hanya background, jadi dia statis, diam. Nah, kita akan tambah gambar yang kita mau tampilkan sebagai tampilan. Misalnya gambar rumah sakit atau video rumah sakit dan lain-lain. Kita gunakan layer. Oke, di layer juga ada media ternyata. Kita klik media. Bentar, tampilannya seperti apa. Oke, sudah. Kita ambil video, di mana videonya kita sudah download dari YouTube. Kita ambil video ini, ya seperti ini. Oke, kita besarkan. Sampai cukup, sampai semuanya masuk.
kita mau besarkan, mau kecilkan, monggo. Saat ini saya fullkan satu video ini satu halaman. Habis itu kita klik OK. Sama, centang atas kanan. Kita coba play. Kita play. Nah, sudah, videonya masuk. Ingat, begitu background-nya berhenti, videonya berhenti. Loh, wah, lupa nggak suka saya. Saya ingin videonya lancar terus. Klik background-nya. Di situ ada klik background. Sudah keluar tanda kuning. Kita geser. Kita geser. Misalnya sampai sini, kita klik OK lagi. Kita play, maka durasi dari video juga bertambah. Jadi, durasinya bertambah. Nah, juga bertambah. Oke. Kita stop dulu. Nah, misalnya di awal kita mau menambahin gambar atau apa, silakan. Jadi Bapak Ibu bisa menambah gambar, bisa menambah logo. Misalnya, saya akan tambah logo di tempat saya. Saya cari logo ya yang ada di gambar di HP. Jadi logonya bisa video, berupa video, atau logo yang statis, gambar statis. Saat ini saya gunakan videonya, nah, gambar saya. Ini. Nah, di sini saya geser ke samping, saya kecilkan. Saya geser ke samping, saya kecilkan. Ini kayak misalnya di apa? Kalau kita lihat RCTI atau apa, nah, ini logo kita. Coba kita play di sini, play. Nah, secara otomatis gambar yang kita tampilkan sebagai logo itu selalu ada di atas. Oke. Sekarang saya mau tambahkan video saya. Video ini saya ambil dengan latar belakang green screen. Kenapa harus pakai green screen? Salah satunya nanti ada kegunaannya. Dalam artian di sini kegunaannya sebagai maaf, saya ulang aja. Kalau seandainya ibu-ibu lihat video film yang Marvel segala macam itu, yang perang segala macam, itu kan nggak berada pada kondisi yang sebenarnya, tapi mereka pakai yang namanya green screen. Nah, green screen itu fungsinya adalah mereka hanya bermain sendiri di dalam sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut semuanya adalah warna hijau. Nah, di situ warna hijau akan dihilangkan. Kenapa harus warna hijau? Salah satunya adalah karena tidak ada tubuh manusia yang berwarna hijau. Jadi otomatis kalau misalnya putih, oh ada putih. Kenapa? Ada warna gigi, ada warna mata. Terus lupa merah, ada yang namanya kulit manusia itu kan ada yang kemerah-merahan. Nah, itu nanti akan menyebabkan ada bayangan di situ. Jadi kalau ibu mau syuting pakai green screen, tolong jangan pakai, Bapak Ibu mau pakai green screen, tolong jangan pakai yang namanya baju hijau. Itu akan sulit untuk menghilangkannya. Oke, saya tambah. Klik layer, media. Ini direkam ya, Bu. Santai aja, Bapak Ibu. Jadi nanti insya Allah video rekamannya akan kita share di grup. Kita ambil gambar video yang sudah saya buat di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Saya kecil, saya geser. Saya sesuaikan besarnya. Oke, segini aja. Oke. Misalnya di sini. Oke. Di sini saya klik OK dulu.
baru kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Jadi tampilannya seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sampai di sini. Nah, bagaimana menghilangkan efek hijau? Efek hijaunya itu kita bisa klik video kita. Baik video itu bisa kita klik di layar video atau di baris navigasi. Nah, silakan Bapak Ibu geser ke atas menunya. Di situ ada yang namanya chroma key. Coba, sebentar, belum keluar. Nah, chroma key. Nah, kita klik chroma key. Kita enable-kan. Di situ ada masih enable, kan? Kita enable-kan. Klik enable. Secara otomatis di situ sudah mulai terbayang-bayang. Nah, kita mulai perjelas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Oh, kurang. Benar. Kita perjelas. Oke, sudah. Saya kira sudah cukup. Kita chroma key-nya kita oke. Bentar, sebelum oke. Di sini ada yang namanya key color. Coba Ibu lihat, ada bunderan hijau. Nah, key color ini berfungsi kalau kita menggunakan background selain hijau. Ini monggo bisa. Ya, tuh. Jadi misalnya warna merah boleh, warna biru boleh, warna abu-abu boleh. Jadi disesuaikan dengan background yang kita pakai. Habis itu kita klik OK. Nah, kita play. Yang tampil hanya badan saya, di mana background-nya tidak tampil. Jadi misalnya, wah aduh Pak, enak lah gitu. Tapi ini Pak, yang awal tadi, ternyata saya harus hapus ini. Ada yang sedikit yang waktu kita masuk start pertama pengambilan video, itu kita begitu sulitnya kalau ngepaskan. Jadi harus dipotong. Bagaimana? Klik video yang akan kita potong. Jadi di sini adalah video saya ya, video yang ada gambar saya. Di situ kita klik, selalu akan tampil yang namanya gambar gunting di atas. Ya, kita klik gambar gunting. Ada 4 bagian. Kalau klik gunting, di sini ada 4. Trim to line, saya geser, saya hapus dari sini sampai sini. Trim to left of playhead, artinya kita potong ke sebelah kiri. Trim to right to playhead, kita potong sebelah kanan. Split to playhead, kita potong left right. Lihat. Left right, split to playhead, kita potong aja. Jadi kita saat ini saya mau buang yang sebelah left kiri. Kita potong langsung pakai kiri. Klik. Nah, pada bagian itu, pada bagian left-nya langsung terpotong. Jadi kalau kita oke dulu, kita klikkan lagi, maka akan tampil seperti ini. Nah, baru masuk setelah jalan. Oke, jadi seperti ini teman-teman, Bapak Ibu Guru. Jadi kita bisa tambahkan gambar, misalnya di sini. Oh Pak, di sini saya akan menjelaskan, misalnya pada posisi ini, kita akan jelaskan gambar dokter. Oke, kita cari gambar dokter atau gambar apa saja. Kita klik player, kita klik media, kita klik cari gambarnya di sini yang ada, kita tambahkan. Misalnya di sini media saya ambil, saya klik, misalnya di sini saya klik. Nah, misalnya saya tambah. Ini adalah diklat terbaru IG ya, yang barusan di-share sama Bu Atikanya. Jadi misalnya ini, saya akan menjelaskan ini.
Kita klik OK. Nah, di sini, oh Pak, gambar saya terlalu mepet. Saya bisa geser lagi sini. Saya taruh di sini. Jadi di sini gambarnya bisa ditaruh, digeser, taruh. Oke, kita klik. Klik. Kalau di play akan kelihatan seperti ini. Nah, baru masuk. Jadi semua monggo Ibu, Bapak untuk berkreasi dengan yang ada, berkreasi, kita gunakan editor segala macam. Apapun itu, monggo pakai TikTok, monggo pakai apa. Cuman yang jadi masalah untuk di klub kali ini kita menggunakan KineMaster. Satu, kita harus upload ke YouTube. Tugas pertama adalah Ibu membuat skrip, apapun bagaimana caranya membuat skrip, silakan formatnya. Kalau memang butuh format, nanti kita share contohnya di WA. Tapi apa yang akan kita kerjakan dalam video itu, silakan ditulis. Tidak ada format baku dalam penulisan sebuah skrip. Adalah bagaimana kita bisa membuat skrip itu enak dibaca oleh kita, karena kita yang melakukan pembuatan video. Oke? Nah, ini seandainya kita sudah selesai di sini, Bapak Ibu. Kalau kita sudah selesai di sini, nah, kita mau ekspor yang namanya video ini ke MP4 misalnya. Di sini ada gambar yang kiri, ada dari atas 1, 2, 3, gambar sharing. Kita klik gambar sharing. Nah, seperti ini. Nah, setting yang bisa yang gampang kita kirim kemanapun itu disetting di HD 720. Di sini kita bisa setting, kita geser-geser bisa. Jadi quality HD 1440p. Nah, silakan Bapak Ibu klik di HD 720. Oke, misalnya kayak gini. Untuk frame rate-nya biarkan 30. Tapi nanti kalau nggak berhasil, tergantung dari orang bilang HP-nya, tergantung dari HP-nya, silakan klik export. Secara otomatis, dia akan mengekspor apa yang kita buat tadi. Ini dalam proses, kita tunggu aja sekalian. Jadi dalam ekspor ini, kita akan ekspor project yang kita buat tadi, itu dalam posisi ke arah MP4 jadinya. Jadi kalau Ibu Bapak lihat nanti di sini, jadi video yang kita buat adalah video MP4. Mungkin untuk gambaran Bapak Ibu, kenapa harus green screen tadi ya? Di green screen, tolong waktu video kita ambil, gunakan quality di video HP kita. Kita masih gunakan kamera HP untuk ngambil gambar. Gunakan kualitinya juga 720. Kadang-kadang kalau kita punya HP yang lebih mahal, itu akhirnya lupa kok nggak tampil. Ya karena memang yang bisa diterima di, maaf ini kok ada yang diterima oleh KineMaster itu biasanya 720. Kalau misalnya 1080, nanti akan timbul garis-garis hitam abu-abu. Oke, sudah selesai ekspornya. Saya langsung keluar. Kita keluar aja langsung ke galeri. Di sini ada galeri. Saya ambil ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Di sini ada galeri. Saya lihat ekspor hasil yang tadi. Yaitu di mana? Maaf Pak Bagus. Oke. Suaranya jenengan tenggelam. Oh, tenggelam. Kurang Tenggelam keras. lagi. Iya. Oke, saya atur lagi. Sebentar. Tes 1, 2, 3, bagaimana? Halo? Kuno? Ya. Oke. Kurang keras Pak. Tadi waktu jenengan nerangkan tuh tambah hilang. Oh gitu. Oke. Nah, sudah maksimal ini sebenarnya. Tapi oke, coba saya dekat gini aja. Oke, sudah?
Ya, sudah. Nah, di sini kita lihat di situ ada tulisan export. Saya klik, kita klik di sini. Ini sudah dalam posisi MP4. Nah, kan sudah MP4. Jadi kita bisa share. Waduh Pak, saya nggak punya yang namanya channel YouTube. Nah, sebenarnya Bapak Ibu begitu, Bapak Ibu punya Android dan sudah login ke Google, itu secara otomatis kita punya channel YouTube. Bagaimana? Kok ada? Bagaimana taunya kita punya channel YouTube? Monggo, silakan sekarang kita lihat di HP kita. Saya klik YouTube. Ya. YouTube seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di atas itu ada gambar foto saya, ya, gambar foto saya, dan juga gambar search, ya. Yang sebelah adalah gambar video, gambar kamera. Di foto saya, karena kebetulan profil saya sudah saya ganti profilnya, gambar profilnya. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau belum pernah ganti profil, itu biasanya inisial huruf. Misalnya, nama saya Adi Prasetya, maka inisialnya A atau AB. Nah, cara upload di YouTube, tinggal klik kamera, ya, klik gambar kamera, kita klik. Nah, di sini adalah video-video kita yang sudah siap untuk upload. Kita ambil video yang tadi, klik video yang tadi. Di sini sudah tampil lagi, kita beri judul. Judulnya coba 1. Deskripsinya percobaan ini. Oke, sudah selesai, tinggal klik upload. Di sini sudah saya klik upload. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, tampil. Bagaimana kita lihat di situ tampilan yang ada adalah video kita mulai diupload. Nah, sudah mulai upload. 95%, 100%. Ready to watch. Jadi kalau kita lihat di YouTube seperti ini. Nah, ini sudah di YouTube. Loh Pak, kok tahu ini di YouTube? Ya, karena saya tadi kan klik YouTube. Terus kemudian, untuk linknya mana? Kita klik sana. Ini ya, set, ada set. Klik set. Silakan di-copy link atau dikirim via WA. Oke, Bapak Ibu, jadi kita sudah punya YouTube. Semoga pembelajaran ke anak didik kita bukan hanya sekedar ketemu, bukan hanya sekedar Zoom, tapi kita bisa bikin model video pembelajaran. Habis itu, oke, Zoom hanya tinggal tanya jawab. Oke, ya maaf ini ada yang pertanyaan ini, bukan pertanyaan, suaranya kurang stabil. Maaf. Jadi saya sudah siapkan. Kekhawatiran saya kalau saya pakai headset itu biasanya rekaman nggak akan masuk. Beberapa kali saya coba, itu kok rekaman nggak bisa masuk kalau kita pakai headset. Oke, silakan ada pertanyaan? Raise hand ya Bu. Ini Bu. Ini yang barusan saya sering ketemu ini, Bu Sugeng. Pak Jafar Ismail. Pak Jafar Ismail raise hand, Pak. Pak Jafar, oke. Bisa ini. Ya. Monggo. Sudah di Pak Jafar bisa di-unmute. Ya, monggo Pak Jafar. Ya, halo. Ya, terima kasih Pak Bagus.
Bentar. Saya matikan dulu. Feedback, Pak. Oke, monggo, Pak. Sebentar. Ya, Ya, terima kasih Pak Bagus. Iya, Pak. Saya sangat tertarik dengan materi kali ini. Pertanyaan saya berhubungan dengan upload ke YouTube. Untuk membuat video kan supaya kalau lebih menarik kan biasanya disisipin dengan musik atau sound. Nah, pertanyaan saya, musik yang bagaimana supaya tidak tidak melanggar hak cipta? Apakah bisa semua musik atau sound bisa kita sisipkan di sana, Pak? Terima kasih. Siap. Jadi gini, Pak. Ini pertanyaan yang harus kita perlu untuk dipikirkan, yaitu satu, tidak semua yang di-share di YouTube itu free hak cipta, ya Pak ya. Seperti Bapak tadi tanya, ya jadi semuanya nggak free hak cipta. Ya, jadi satu yang paling kita aman untuk melakukannya, ini yang paling aman kita lakukan, itu adalah Bapak tulis. Jadi misalnya di situ ada YouTube A, kita mau ambil. Tolong yang namanya alamat YouTube kita copy, nanti kita isikan di yang namanya deskripsi, Pak. Nah, deskripsi kita ambil musiknya pada alamat HTTPS YouTube. Salah satunya kita sudah memberikan alamat. Jadi kalau dibilang itu nanti di YouTube kita share, itu nggak akan ada yang namanya ban, peringatan kamu menggunakan YouTube ini gitu. Jadi itu Pak salah satunya. Atau kalau kita mau menggunakan lagu atau apa, waktu search YouTube apapun, tolong ditulis lagu ini unlicensed. Jadi pencarian di YouTube itu unlicensed. Jadi kita nggak aman lah dari lisensi. Itu aja. Mungkin itu Pak Jafar. Oke, siap. Kalau yang musik yang disediakan di aplikasi ada Pak ya, yang itu bisa di bisa Pak. Nanti saya akan jelaskan karena saya hanya sepenggal. Kita akan coba Bapak explore. Di situ ada musik, ada audio. Ya kan? Waktu di menu itu ada musik, ada audio. Begitu kita klik musik, ada tampilan musik-musik yang ada di HP kita dan musik-musik yang misalnya yang bawaan dari KineMaster. Terus kemudian kalau audio itu kita bisa bikin narasi, Pak. Nah, jadi kita keluarkan misalnya ada gambar pembuatan visual ya. Saat ini kan lagi tren pembuatan visual, kita ambil rekaman dari punya orang ya atau rekaman diri kita karena satu atau lain hal kita rekam di luar ya, ternyata begitu kita setting, loh suaranya kok nggak karuan gini ya, suaranya ada mobil, ada apa, kita bisa shutdown suara itu, kita kecilkan, habis itu kita tambah narasi dari kita. Itu bisa, Pak. Bagaimana, Pak Jafar? Siap, sudah jelas. Jelas, Pak Bagus. Terima kasih. Siap. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Pak, untuk tugas apakah harus memakai green screen? Tidak. Oke, Bu Anita. Terus kemudian ini pertanyaan saya baca langsung ya Bu Novi. Apa ini Bu? Ini SDN. Monggo Pak, monggo. SDN Keputran ini siapa ya? Bisa dilihat Bu. Yang raise hand.
Nah, saya bacakan aja langsung. Di sini, apa hal yang paling mendasar dilakukan supaya video yang kita buat ini menarik dan diminati dalam pembelajaran? Satu, yang menarik diri kita sendiri. Satu, harus fresh. Jangan pada saat membuat kita dalam keadaan lesu, kita dalam nggak semangat. Jadi ekspresi kita segala macam. Kita juga bisa gunakan animasi untuk hal itu, tapi untuk kelas rendah sama kelas TK, playgroup, usahakan jangan animasi. Kenapa animasi jangan? Satu, pasti buatan kita kalah dengan Upin Ipin. Pasti buatan kita kalah dengan Disney. Pasti buatan kita kalah dengan yang lain. Nah, kita bisa gunakan, kenapa terus, lupa kenapa harus diri kita yang tampil di situ? Salah satunya adalah supaya anak-anak kenal dengan namanya wajahnya, gurunya. Jadi wajah gurunya harus tampil dan diperlihatkan ke siswa. Itu salah satunya. Terus kemudian ada lagi, yaitu kondisi lampu. Jadi pencahayaan, misalnya seperti ini, saya ini kan terang karena di sini ada lampu buat saya. Coba saya tutup gini, kan gelap. Nah, pencahayaan harus diutamakan, diatur. Satu, supaya tidak ada yang namanya bayangan segala macam. Ini saat ini saya gunakan green screen di belakang saya. Ini adalah green screen. Coba saya lihatkan ya, Bapak Ibu. Ini aslinya di tempat saya. Jadi lebih gampang kalau kita gunakan non-green screen. Ini. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Saya tak tinggal aja. Ganti gambaran. Jadi seperti ini. Nah, jadi itu yang bisa kita share. Terus kemudian ini ada pertanyaan lagi. Narasi yang ditampilkan untuk tugas nanti tema bebas. Bebas. Jadi kita nggak usah membatasi apapun, kita jalankan. Yang bisa kita tulis aja. Nanti, tapi tolong jangan pakai tulisan ya, kita ketik aja. Nanti yang tugasnya saya beri penugasan, silakan di-upload di situ. Temanya bebas ya, sudah terjawab. Terus kemudian saya nah ini dia Sasmita dari SDN Rangka 6. Perbedaan dari video KineMaster yang biasa dengan yang Pro. Salah satunya perbedaannya adalah ada tulisan KineMaster di sebelah atas kiri biasanya, atas kanan kalau kita melihatnya. Jadi di atas sebelah kiri itu ada tulisan watermark KineMaster. Itu yang paling jelas. Terus kemudian banyak fitur-fitur yang nggak ada di KineMaster prabayar, ada KineMaster Free sama KineMaster Pro. Jadi lebih baik kita gunakan yang saya share kemarin, monggo silakan dibuka. Kalau video tidak ada wajah kita, boleh tidak. Nah ini, kalau video pembelajaran tidak ada wajah kita, boleh nggak? Boleh, monggo. Tapi dalam artian, yang itu tadi saya bilang, siswa kita membutuhkan sosok guru untuk memberikan. Satu, supaya nggak lali, Bu. Maka, jadi supaya satu, loh, ini sopo ini, ya, kan nggak bisa gitu. Jadi guru itu harus tampil dengan wajahnya dan menerangkan dengan ekspresi bahwa kita benar-benar mengajar. Salah satunya itu. Share screen tidak kelihatan, sudah selesai di share screen-nya. Oke, ada pertanyaan lainnya? Apakah ada batasan berapa lama waktunya? Nah, terus terang Ibu-Ibu, tidak ada batasan waktunya. Tadi pagi saya upload di YouTube, itu hampir 50 menit. Karena saya menjelaskan tutorial bagaimana menjalankan sesuatu, sehingga yang saya upload itu 50 menit lebih. Tapi itu lama loh, capek saya.
jadi kalau bisa gunakan aja untuk teman-teman yang misalnya yang biasa nggak ada masalah, tapi yang nggak biasa untuk menjelaskan sesuatu minimal adalah 10 sampai 20 menit. Pasti bosan nggak siswa kita. Tapi kalau misalnya Pak penjelasannya harus lebih panjang, monggo silakan. Jadi kita bisa gunakan apapun caranya. Jadi kita bisa gunakan tripod, kita bisa gunakan model video yang di atas ini ya, ada kan? Jadi kita menerangkan pakai kertas, nulis, kamera kita letakkan di atasnya kita. Jadi kita nulis matematika, nah sambil kita ngomong, secara otomatis kan terekam. Nah itu bisa. Segala macam cara harus kita gunakan, salah satu semua untuk anak didik kita. Gitu. Terus ini ada jika sudah sampai tahap ekspor, lalu terlintas ingin mengedit, bisa. Nah, tuh. Jadi selesai itu bisa kita edit. Jadi bukan hanya sekedar, lo setelah diekspor nggak bisa loh Pak. Nah, semua bisa diedit. Yang semua tampilan yang di samping tadi namanya project kita. Jadi project kan di sini ada menu besar, ada tulisan KineMaster kan. Nah, di samping itu adalah project-project yang pernah kita buat. Kita klik lagi, itu artinya kita ngedit lagi. Gitu. Dari Aris Prasetyo, apakah download KineMaster harus di HP Android, Pak? Nah, KineMaster penggunaannya hanya di HP Android. Ya, kita bisa gunakan laptop. Kalau laptop, mungkin Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya Filmora atau lainnya. Tapi kebiasaan saya pribadi, saya gunakan Filmora. Di Android juga ada Filmora. Namanya adalah Filmora Go. Jadi beda. Jadi kalau KineMaster hanya di Android. Untuk teman-teman yang pakai iPhone, tadi sudah saya share, bisa gunakan yang lainnya. Gitu. Nah, terus ini ada, apakah ada fasilitas KineMaster untuk merubah suara kita? Nah, monggo silakan. Bisa kita pakai program lain untuk mengatur suara. Tapi untuk KineMaster, memang untuk voice itu langsung secara otomatis direkam. Kalau kita edit bisa slow, down, segala macam bisa. Saya nggak pernah sih gunakan, tapi monggo kalau Ibu mau Bapak Bu Siti Asia mau menggunakan, monggo. Jika musik yang kita pakai background hanya sedikit-sedikit, apa kena cekal, Pak? Nah, ini tetap aja Pak, lebih amannya itu adalah kita berikan di deskripsi waktu kita upload video tadi kan ada judul, ada deskripsi. Nah di deskripsi itu diberikan penjelasan tulisan-tulisan yang diperlukan. Saya kira itu, alhamdulillah. Saya coba share screen lagi supaya lebih jelas. Loh, suara tenggelam lagi. Iya Bu Novi, tenggelam. Iya Pak, agak pelan dan delay. Oh gitu. Nah, mungkin sinyal saya juga kurang bersahabat ini. Ini tergantung amal jaringan masing-masing kelihatannya. Okay. Oke, saya share lagi ya Bu. Oke, monggo. Oke, bentar ya Pak, saya siapkan. Kita share lagi. Kita share screen lagi. Ini sekalian menjawab pertanyaan tadi, yang mana yang misalnya kenapa harus begini, kenapa harus begitu tadi. Kita share screen lagi.
Sudah kelihatan Bu Novi? Belum, Oke. Pak. Belum? Sudah? Belum. Belum. Nah, sudah. Nah, ini antara signal dan harapan ini. Oke, saya buka lagi KineMaster yang tadi yang kita buka. Saya klik aja KineMaster. Di sini sudah tampil KineMaster seperti ini. Agak delay ya Ibu-ibu. Di sini adalah ada untitled. Kita bisa merubah untitled ini. Sudah masuk. Nah, kita klik untitled. Ini adalah yang kita buat tadi, kan, untitled. Kita ganti, klik aja untitled 3-nya ini. Klik, kita ganti. Coba 1. Percobaan. Oke. Kita klik edit. Klik di gambarnya yang ada gambar biru, di tengahnya ada gambar kayak pulpennya. Kita edit, kita klik. Sudah tampil seperti ini nih kan yang tadi kita buat kan. Nah, bagaimana yang tadi Bapak ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau kita mau mengedit? Bisa kita edit lagi. Kita tambahkan, bisa kita tambahkan. Jadi misalnya di sini mau ditambah apa, monggo. Jadi misalnya, Pak di sini saya tambah gambar lagi ya, 1 ya, monggo. Jadi layer, image, kita cari gambarnya yang akan kita tambahkan. Misalnya di sini saya akan menggambarkan gambar WhatsApp image. Ini bahaya ini WhatsApp image. Misalnya saya tambahkan 1 gambar di sini. Nah, kayak di sini. Tuh, Pak, gambarnya ada item-itemnya ini. Kita bisa crop. Kita lihat di sini ada cropping. Crop. Ambil. Oke, kita klik OK cropping-nya. Habis itu kita besarkan. Seperti ini. Oke, kita klik OK. Nah, kita bisa tambah-tambahkan semua. Misalnya apa yang perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian. Kita ketemu lagi. Nah, Bapak Ibu dengar suara, di mana di situ ada suara di belakangnya adalah suara background video kita. Nah, cara menghilangkan suara background video kita itu adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Jadi di sini ada background video yang gambarnya kita harus klik dulu di navigasi. Nah, ini sudah kelihatan kuning di navigasi kan? Nah, di situ ada gambar speaker. Seperti tadi kan, Pak, kita bisa hilangkan speaker, kita hilangkan atau kita pelankan, kita geser volume. Lihat, saya geser-geser. Oke, misalnya saya geser sampai ke sini. Nah, sudah, kita klik OK. Kita play sekarang. Suara background-nya lebih kecil. Hai anak-anak sekalian. Kita ketemu lagi dengan Bapak Gurus. Oke. Jadi seperti itu, Bapak Ibu bisa lihat, kita bisa atur semuanya. Sekarang bagaimana kalau kita mau nyisipin suara? Misalnya sampai sini, suara mau saya hilangkan. Kita bisa potong. Klik suara saya kan, saya potong. Klik. Ini misalnya saya potong. Split, jadi ada 2. Yang sebelah sini, yang di sebelah kanan, saya akan hilangkan suaranya. Oke, di sini saya pakai 0, 13, 0%.
suara. Sudah, kita klik oke. Jadi kalau kita play di sini, mulai sini, nah sampai sini, suaranya berhenti, hilang. Oke, kita bisa masuk lagi di sini. Saya akan nyisipin musik atau voice. Kalau voice itu adalah narasi kita langsung direkam. Kita coba ya, voice. Oke, baterainya sudah mulai. Kita klik voice. Nah, di situ ada gambar seperti itu. Halo, tes 1, 2, 3. Nah, kita bisa start. Halo, oi, apa kabar? Kita bisa stop. Kita coba play. Oke. Kita play. Halo, oi, apa kabar? Nah, kita coba keluar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak-anak sekalian. Halo, oi, apa kabar? Itu sisipan voice atau sisipan audio kita bisa gunakan. Silakan Bapak Ibu bereksperimen dengan yang bisa lakukan semuanya. Jadi kita bisa saling bermain, saling mengatur kreativitas kita supaya satu semua larinya ke siswa. Monggo. Nah, ini ada pertanyaan lagi nggak? Nah, ini sudah terjawab pertanyaannya. Nah, bagaimana cara video kita ada musik? Sudah terjawab. Masih belum jelas materinya, soalnya sinyalnya jelek, Pak. Oke, nanti ada materi dari PDF. Kita bisa share ke teman-teman. Nanti juga materi untuk video kali ini kita juga bisa share juga. Oke. Apa tugas tersebut harus di-upload ke YouTube? Ya, jawab saya, nanti tugas yang Ibu Bapak kirim itu hanya berupa alamat saja. Ingat, di sini tolong untuk semua, jadi tugasnya terakhir, tugas sekarang adalah, tugasnya ada 2. 1, membuat skrip, terserah formatnya kayak apa. Kedua, ada contoh format, silakan nanti saya share juga contoh format. Kedua adalah link YouTube buatan kita. Link YouTube buatan kita, nanti kita share openingnya kayak apa, saya share bentuknya. Jadi silakan ditambahkan opening di awal. Jadi video awal ada opening, silakan. Terus kemudian nanti akan kita Ibu silakan kreasi, nggak apa-apa, minimal 5 menit, hanya 5 menit, maksimal terserah. Jadi jangan-jangan ya nggak usah dipikir yang berat-berat, kita bikin aja 5 menit, minimal 5 menit, maksimal terserah. Monggo, Ibu bisa coba semua kreasi yang bisa dilakukan. Jadi kita bisa share nanti bersama-sama bagaimana video kita. Nanti semua link video saya share di grup. Silakan Bapak Ibu copy, bisa gunakan link video teman-teman. Ini saya minta izin semuanya. Link video kita bisa digunakan oleh teman kita. Nah, lumayan kan? Di sini ada 230 video yang bisa kita share dan kita gunakan untuk anak-anak. Anggaplah sama-sama semua SMP, habis sudah 1 tahun pelajaran. Oke? Ada pertanyaan lain? Misal dari PPT diisi suara apa boleh? Boleh, monggo. Iya, Mas. Kelihatannya sinyal di internet di beberapa tempat mulai kayak minggu ini naik turun ya.
Saya di sekolah juga naik turun, kemungkinan signal saya juga unstabil. Deadline-nya kapan ya? Deadline-nya sebelum kita ketemu tanggal 27. Tanggal 27 kita ketemu lagi kan? Nah, tanggal 27 kita ketemu lagi jam yang seperti ini. Jadi lebih enak kita pakai nggak usah ke susu lah, santai aja. Itu hanya deadline untuk pembuatan script. Ya, pembuatan script. Sedangkan untuk deadline pembuatan video, itu kita bisa selesaikan, maaf, saya coba klik layar flyer kita tampilkan. Nah, ini layar kita tampilkan. Nah, ini ikonnya tanggal 27 dan 24. Flyer kita ada 30 Juli selesai terakhir. Jadi semakin cepat semakin baik. Jadi kita nggak terlalu ribet dengan kegiatan. Tanggal 31 Juli kita bisa keluarkan sertifikat. Ya. Jadi saya kasih batasan 30, bagaimana teman-teman? Ada yang keberatan? Silakan. Bu Sugeng Dwi ini ada 2 ya, sama kembarannya ya. Bu Sugeng Dwi Sriati sama Bu Sugeng Dwi Sriani. Nah, ada dua-duanya ikut di sini ya. Bagaimana, ada yang raise hand? Mungkin keberatan? Video bebas, monggo. Tapi kalau bisa mapel kita. Oke, jadi satu video tapi kita bisa gunakan untuk semuanya kegiatan. Jadi tema bebas, kalau video bebas bingung saya. Nanti video TikTok dikirim. Dan semua menggunakan KineMaster yang Pro. Oke. Ini ada Bu siapa ini? Bu Novitri ada yang resign ya? Iya, tadi ada Pak Effendi. Saya Iya. cari kok nggak ada lagi. Oh, nggak Tadi ada lagi. yang resign. Iya. Monggo, kalau ada pertanyaan lain, kalau nggak ada, tetap tugas ini karena kita banyak orang, 230 nggak bisa masuk. Tapi insya Allah Zoom kita ini bisa sampai 500. Kita punya ini adalah 500, jadi Zoom yang kita pakai sekarang ini bisa sampai 500 orang bisa masuk. Jadi monggo kalau misalnya mau dibilang, Pak nggak bisa masuk Pak, insya Allah pasti masuk. Ini kalau sudah nggak ada pertanyaan, ini ada dari teman kita MPM mau presentasi Gani, produk. Pak. Ya, Pak Gani MPM. Pak Gani ini resign. Pak Gani MPM. Monggo Pak Gani. Oh iya Pak Gani, monggo. Jadi saya siapkan ya Pak, sekedap. Iya Pak Bagus, terima kasih Pak. Dengan suara saya Pak. Bisa di Pak, videonya. Saya ya, share screen ya Pak ya. Videonya masih di share dulu Pak. Oh, share screen aja. Iya, atau dari saya bisa aja Pak. Cuman ini ada keterangannya harus disable partisipan screen share. Ya, sebentar, saya buka. Baik Pak. Monggo, silakan share screen Pak. Baik Pak, sebentar Pak. Sudah bisa Pak ya? Sudah. Oke, sudah kelihatan Pak? Bentar. Oke, sudah. Baik Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak ke IGI terutama Pak selaku ini Pak partner kita dalam bikin event ini Pak.
Jadi sebenarnya kan tujuan kita adanya event ini yang pertama ini Pak, terkait dengan pendidikan ini kan ada hubungannya dengan fondasi kemajuan bangsa Pak. Jadi apapun situasinya terlebih kondisi seperti saat ini kan juga sangat baik jika ada event-event seperti ini Pak. Terutama untuk guru-guru yang hadir juga itu kan bisa menambah ilmu juga Pak ya, terkait sama dunia digitalisasi. Nah, di sini ada dua Pak yang mau saya share Pak. Yang pertama terkait dengan Pak, ada program menarik Pak, program spesial untuk guru yang hadir saat ini. Jadi khusus partisipan kelas online guru batch 2 ini bakalan kita kasih spesial program Pak. Jadi kalau ada yang berminat, mungkin ada rezeki yang melimpah Pak ya di situasi seperti ini. Kita ada program jadi beli PCX itu kita kasih angsuran yang sangat murah nih Pak, jadi 35.000 per hari jika dikalkulasikan Pak. Kita juga kasih per hari Pak. Bahasanya seperti itu. Kemudian kita juga kasih potongan angsuran hingga 90.000 per hari. Dan jika semuanya itu ditotal Pak, sebenarnya worth it sampai 4 juta Pak. Ada pembelian PC Pak. Jadi ini berlaku untuk khusus guru ini Pak ya, yang menghadiri batch 2 ini Pak. Oke. Kemudian kita juga kasih gratis lock Pak. Lock itu kunci cakram gitu di depan. Buat cakram depan Honda PCX Pak. PCX yang ABS. Iya, jadi ini juga saya tampilkan ada 2 tipe Pak PCX Pak. Yang pertama GBS, kemudian ada juga yang ABS Pak. Dan uang mukanya sebenarnya ini sih Pak, nggak terlalu besar ya kita kasih ini. Jadi mulai 4,6 juta sampai 5,8 juta Pak. Dengan cicilan, dengan angsurannya bisa mulai dari 23 sampai 35 kali Pak. Jadi seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kemudian PO maupun STNK nanti atas nama peserta yang ada di sini Pak ya, misalkan ada yang berminat nanti bisa sharing di WA group saja Pak, biar nanti ada teman saya yang menghubungi. Oke, gitu sih Pak. Mungkin itu. Kemudian saya juga mau ini Pak, kasih bagi-bagi hadiah. Yang mau Jati mau kasih hadiah berupa jaket Pak. Jaket dan voucher Pak ya. Jadi ada voucher belanja. Nanti Pak Bagus mungkin yang milih dari sekian banyak pertanyaan nanti dapat voucher belanja Pak ya. Mungkin berapa? 3 atau 5? Ya Mas. Voucher belanja? 3 atau 5 nanti. Ya, voucher belanja total 500.000 untuk penanya tadi Pak. Jadi dipilih 5 Pak ya. Masing-masing dapat 100.000 voucher belanja. Kemudian juga untuk yang sudah mengisi database, kita akan kasih ini Pak, hadiah jaket Pak. Namun saya undi Pak ya. Oke, tidak apa-apa. Dari ini sudah saya rekap beberapa data yang ada di kuesioner kita Pak ya. Sehingga Pak, kita undi ada 105 peserta yang masuk Pak, namanya Pak. Saya undi di sini Pak. Silakan. Saya ambil. Sebentar. Ditunggu sebentar Pak ya, saya masukkan datanya. Ya. Jadi saya ambil 60 dulu Pak ya. Di share. Sudah kelihatan Pak? Ya, sudah. Di sini saya masukkan 60 orang dulu, nanti akan dapat 3 jaket dulu Pak ya, dari 60 data ini. Oke, saya mulai Pak ya, mungkin nanti tim saya akan mencatat Pak. Monggo. Oke. Untuk jaket yang pertama dapat
untuk Bu Sutikno Cahaya Kuncoro ya, yang mendapatkan jaket. Sudah? Oke. Jaketnya bagus loh Bu, saya udah punya. Tebal saya hapus, sekali. Pak ya. Wah, keren ya. Jadi untuk pemenang jaket kedua, gitu. saya undi dimenangkan oleh Ibu Nur Hayati. Bu Nur Hayati ada di sini mungkin? Bu Nur Hayati ada di sini. Oh iya. Oke, kita catat dulu aja Pak ya. Misalkan nanti enggak ada, kita undi sendiri saja mungkin. Jadi untuk yang ketiga mendapatkan jaket dimenangkan oleh Bu Mudrika SPD. Oke Pak ya, ini saya hapus dulu datanya yang di sini di 60 peserta pertama. Dan saya tarik lagi sisa peserta. Sebentar Pak ya. Oke, saya masukkan di sini. Sisa 2 jaket lagi Pak, saya undi sekarang. Jaket keempat dimenangkan oleh Titi atau Pak? Oh, Pak Gali Wicaksono. Nah, Pak Gali. Oke, sudah ya. Nah, jaket terakhir dimenangkan oleh Bu Miska SPD. Baik Pak, hadiah-hadiah sudah kita umumkan Pak ya. Jadi nanti mungkin peserta yang mendapatkan hadiah tersebut bisa menghubungi kami di WA Group Pak ya. Gitu Pak. Oke, itu mungkin dari saya Pak. Saya kembalikan ke moderator sisi. Terima kasih. Iya, Mas. Monggo. Nah, ini saya tampilkan lagi. Inilah pendukung sponsor utama. Oke, untuk yang 5 penanya yang dapat voucher, wah ini sudah saya rekap dengan Bu Novi. Salah satunya adalah Pak Jafar ya. Mas, monggo dicatat ya. Halo? Pak Gani? Halo? Iya Pak, iya Pak. Nah, iya Pak. Ini baru ini Pak. Yang dapat apa? Pertanyaan tadi yang Pak Jafar Ismail ya? Pak Jafar Ismail. Jafar Ismail. Ya, terus kemudian Bu Nunung Sri Iswahyuti. 5. Bu Nunung siapa Pak? Oke, saya share di grup aja ya. Oh boleh Pak, kita cuma lebih kurang gampang. jelas suaranya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, oke. Jadi ada Bu Nunung, Bu Heni, sama Bu Diah Sasmitasari. Kurang 1 yaitu Pak Yusuf. Nah, ada 3 yang bisa mendapatkan jaket. Muhammad Yusuf ya Pak. Nah, Pak Muhammad Yusuf dapat jaket. Nah, sip kan Pak? Jaketnya kurang besar Pak. Bisa dikasihkan anaknya. Soalnya saya berapa kali ketemu Pak Yusuf, Pak. Ini kelihatannya jaketnya kurang besar ini Pak. Nanti minta dibesarin sama Pak Ganinya Pak. Oke. Nah, terima kasih Bu Novi. Mungkin itu yang saya
bisa share hari ini. Pak Bambang sudah hadir, Pak Bambang. Wah, Pak Bambang sudah hadir. Jadi, nah sudah tampil Pak Bambangnya. Nah, beliau juga pengurus IGI. Bu Cici tadi izin untuk sakit. Untuk sakit, Bu izin karena sakit. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berjalan. Jadi jam 1 sampai setengah 3 kita bisa ngobrol banyak di sini. Jadi kita akan bisa jalankan. Kita bisa share di sini. Sharing apa yang bisa kita sharing. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensi jangan lupa, silakan diisi. Monggo silakan live. Saya akhiri ya. Bu Novi, terima kasih. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Salam.